Halo pemirsa, senang sekali saya Veronica Muniaga dapat menjumpai Anda di program Fakta Data. Program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan data. Kali ini Fakta Data akan menghadirkan tema prestasi Presiden Joko Widodo serta rapor Jokowi JK selama memimpin negeri ini dan daftar pemain sepak bola dunia yang dibayar mahal. Akhir tahun 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat kado manis dari Bloomberg. Rapor pemerintahannya dianggap paling bersinar selama 2016 dibandingkan 7 pemimpin di Asia dan Australia. Kami hadirkan fakta dan datanya untuk Anda. Dalam laporan bertajuk Who's Had the Worst Year? How Asian Leaders Fare in 2016, Bloomberg mengevaluasi kinerja para pemimpin negara-negara penting di Asia dan Australia. 3 parameter capaian kinerja dari para pemimpin itu adalah pergerakan nilai tukar mata uang dengan dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat penerimaan publik. Kita lihat bagaimana prestasi sejumlah pemimpin Asia dan Australia. Prestasi kepala negara Asia dan Australia paling jeblok jatuh pada Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Semua parameternya memerah. Presiden Park hanya membawa ekonomi Korsel tumbuh di angka 2,6%. Meski positif, tapi rapornya merah karena angka itu lebih buruk dari periode sebelumnya. Kurs won terhadap dolar Amerika juga terpuruk 2,87%. Dan yang paling mencolok, penerimaan publik terhadap Presiden Park hanya 4%. Ini dampak dari skandal yang membelit Park. Presiden Tiongkok Xi Jinping mampu membawa ekonomi Tiongkok tumbuh 6,7%. Namun prestasi ini belum cukup gemilang karena stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kurs yuan melemah 6,63% tercatat sebagai rapor merah. Tiongkok memang beberapa tahun terakhir sengaja melemahkan mata uangnya untuk mendorong ekspor agar mendongkrak ekonomi mereka yang melambat. Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat penerimaan publik yang cukup tinggi hingga 81%. Namun Modi memiliki 2 rapor merah dengan capaian rupiah yang melemah 3,06%. Capaian ekonomi India menembus angka 7,3% masih dianggap di zona merah karena melemah dari tahun sebelumnya. Ada 3 kepala negara yang rapornya relatif biasa saja dengan capaian 1 hijau dari 3 parameter. Mereka adalah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Turnbull mampu mengangkat ekonomi Australia tumbuh tipis 1,8%. Rodrigo Duterte termasuk yang berbahagia dengan laporan yang dikeluarkan Bloomberg. Duterte mendapat 2 catatan hijau untuk penerimaan publik dan pertumbuhan ekonomi yang gemilang. Bahkan 2 parameter tersebut merupakan yang tertinggi dari capaian 7 kepala negara lainnya. Ekonomi Filipina mampu melesat 7,1% dan penerimaan publik mencapai 83%. Sayangnya, kurs peso masih keok terhadap dolar Amerika dan tercatat melemah 5,29% selama 2016. Bagaimana dengan presiden kita? Presiden Joko Widodo menorehkan catatan 3 hijau untuk semua parameter. Kurs rupiah yang sebelumnya sempat keok dengan dolar Amerika pada 2016 mengalami penguatan hingga 2,4%. Tahun 2016 dolar ditutup di level 13.400-an rupiah. Hanya 2 negara yang mencatatkan nilai tukar positif sepanjang 2016, yaitu Jepang dan Indonesia. Namun yen Jepang hanya menguat 2,25%. Kalah perkasa dibanding rupiah.
Ekonomi Indonesia diperkirakan bertengger di level 5,02%, sedikit membaik dari capaian tahun lalu sebesar 4,79%. Hanya 4 dari 8 negara di Asia yang disurvei Bloomberg yang diproyeksi mencatatkan pertumbuhan positif PDB, yaitu Filipina, Malaysia, Australia, dan Indonesia. Proyeksi pertumbuhan Indonesia hanya dikalahkan oleh Filipina, yaitu sebesar 7,1%. Bloomberg menggunakan hasil survei nasional 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi JK yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Survei itu melibatkan 1.035 responden yang diwawancarai langsung. Sebanyak 61,4% warga cukup puas dengan kinerja Jokowi, sementara presentase warga yang sangat puas 7,4%. Sehingga sebanyak 68,8 atau hampir 69% responden puas dengan kinerja Jokowi dalam 2 tahun pemerintahannya. Prestasi ini menempatkan Jokowi sebagai pemimpin terbaik se-Asia dan Australia sepanjang 2016 versi Bloomberg. Selamat Pak Jokowi.